Halo, teman-teman. Saya Kapten Zeno. Saya seorang pilot kargo internasional. Hari ini, saya akan mengantar barang-barang perdagangan ke berbagai negara, sambil berbagi pengetahuan tentang perdagangan internasional. Ayo, kita mulai perjalanan ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Memahami pengertian perdagangan internasional. 2. Mengidentifikasi teori perdagangan internasional. 3. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat. 4. Menganalisis keuntungan dan kerugian. 5. Menganalisis jenis-jenis perdagangan internasional. 6. Menganalisis alat pembayaran internasional. 7. Menganalisis contoh di sekitar. 8. Menganalisis permasalahan perdagangan internasional. Siapa di sini yang suka coklat dari Dubai? Atau kue beras pedas dari Korea? Wah, tahukah kalian? Semua itu adalah hasil dari perdagangan internasional. Yuk, kita bahas lebih dalam. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh individu, pemerintah, dan perusahaan. Perdagangan internasional dapat meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product, mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan munculnya perusahaan multinasional. Dalam perdagangan internasional, terdapat beberapa teori antara lain. Teori merkantilisme. Teori ini muncul pada abad ke-16. Menurut teori ini, kekayaan negara diukur dari cadangan emas dan perak. Jadi, negara harus banyak mengekspor dan sedikit mengimpor untuk memperkaya diri. Tokoh-tokoh dalam teori merkantilisme, yaitu Jean Bodin, Thomas M. Yuen, Jean-Baptiste Colbert, dan Antonio Serra. Selanjutnya adalah teori klasik. Teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi, atau untuk fokus produksi barang atau jasa dengan biaya lebih murah dari negara lain. Dari tabel tersebut, menunjukkan negara Indonesia dalam per hari dapat memproduksi 80 ton beras dan 80 unit motor. Sedangkan negara Jepang dalam per hari dapat menghasilkan 40 ton beras dan 160 unit motor. Nah, dapat disimpulkan Indonesia unggul dalam produksi beras daripada Jepang, dan Jepang unggul dalam produksi motor daripada Indonesia. Hal ini akan lebih baik jika Indonesia melakukan ekspor beras ke Jepang dan mengimpor motor dari Jepang. Di samping itu, negara Jepang akan mengekspor motor dan mengimpor beras dari Indonesia. Sehingga kedua negara dapat melakukan spesialisasi untuk mencapai keuntungan. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Keunggulan komparatif terjadi ketika suatu negara unggul dalam dua produk sekaligus, dengan penggunaan biaya tenaga kerja lebih murah dibandingkan negara lain. Dari tabel produktivitas tersebut, dapat dilihat Indonesia dapat memproduksi 80 unit TV dan 80 unit motor dalam sehari. Sedangkan, Jepang perharinya dapat memproduksi 120 unit TV dan 160 unit motor. Dalam kondisi ini, Jepang unggul pada produksi kedua jenis produk dari Indonesia. Sedangkan, Indonesia tidak unggul memproduksi TV maupun motor daripada Jepang. Namun, alangkah baiknya Jepang berspesialisasi pada produk motor karena pengorbanannya produksi TV lebih kecil. Ini disebut keunggulan komparatif. Ada beberapa faktor yang mendorong perdagangan internasional. Pertama, kebutuhan negara dan masyarakat. Pada dasarnya, setiap negara tidak mampu memproduksi semua kebutuhan negara dan masyarakatnya. Kedua, perbedaan sumber daya alam. Letak geografis setiap negara berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kekayaan alam. Contohnya Indonesia terkenal dengan hasil bumi berlimpah seperti kopi, lada, cengkeh, maupun teh. Berbeda dengan Australia, yang terkenal sebagai penghasil hewan ternak seperti sapi. Ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Negara membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal mempermudah proses ekspor maupun impor barang. Setiap transaksi ekspor atau impor, negara juga akan menerima pendapatannya berupa pajak barang dan pendapatan. Keempat, perluasan target pasar.
Produsen yang sulit untuk berkembang karena takut kelebihan jumlah produksi, dan produsen lainnya justru sengaja melakukan produksi besar-besaran untuk persediaan stok. Kelebihan dalam jumlah produksi atau excess production bisa juga disebut oversupply tersebut dapat diarahkan ke pasar luar negeri, agar dapat memaksimalkan potensi industri dalam negeri. Jadi, produsen dalam negeri tidak perlu takut untuk mengembangkan produknya. Kelima, transportasi antar negara. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, dapat membuat alat transportasi mampu menjangkau semua negara. Kehadiran dari transportasi ini membuat kegiatan perdagangan internasional menjadi lebih mudah. Baik itu dimulai dari transportasi darat seperti kereta api dan truk, transportasi udara pesawat terbang, dan transportasi laut melalui kapal. Dengan transportasi tersebut, jangka waktu ekspor dan impor barang menjadi lebih cepat. Tapi, perdagangan internasional juga menghadapi hambatan, seperti keamanan suatu negara. Faktor keamanan mendapat perhatian khusus, karena akan berpengaruh pada keselamatan dari produk dan diri sendiri. Oleh karena itu, pedagang hanya memilih negara yang kondusif dari segi ekonomi, politik, dan tidak ada konflik. Lalu, kebijakan pemerintah. Kebijakan seperti pembatasan jumlah impor, biaya ekspor-impor terbilang sangat besar, dan proses birokrasi memakan banyak waktu, menjadi menghambat investor jadi beralih ke negara lain yang lebih bersahabat. Selanjutnya, mata uang berbeda antar negara. Nilai tukar uang harus dikonversikan kepada mata uang negara yang berkaitan. Bila mana pihak pengimpor barang memiliki nilai tukar mata uang lebih rendah, maka biaya yang akan dikeluarkan lebih besar, sehingga akan terus menjadi penghambat selama belum ada mata uang yang ditetapkan. Lalu, kurs mata uang tidak stabil. Kondisi kurs tidak stabil akan membuat importer dan eksporter mengalami kesulitan dalam menentukan harga, sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Serta, peperangan. Apabila negara-negara yang bersengketa tersebut menjalin kerjasama dengan suatu negara misalnya Indonesia, maka bisa memberi dampak buruk juga bagi Indonesia tentunya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis perdagangan. Pertama, ekspor. Merupakan kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Kemudian, impor. Merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Contohnya Indonesia membeli handphone dari Cina, jadi Indonesia telah melakukan impor. Selanjutnya ada konsinyasi. Merupakan transaksi dengan sistem menitipkan barang. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual, dititipkan di pasar internasional dulu menunggu adanya pembeli. Lalu ada package deal. Merupakan sistem dengan cara membuat perjanjian dagang, trade agreement, dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor maupun diimpor. Dan yang terakhir, border crossing. Adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Perdagangan ini dapat terjadi dengan cara 1. Sea border crossing. Merupakan perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. 2. Overland border crossing. Merupakan perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Topik selanjutnya yaitu alat pembayaran perdagangan internasional. Devisa adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Devisa dapat berupa valuta asing yaitu sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional. Contohnya dolar, Amerika, yen, Jepang, euro, Eropa, pound sterling, Inggris, franc, Swiss, dan Deutsche Mark, Jerman. Devisa dapat berupa emas atau surat berharga. Devisa dapat diperoleh dengan dua sumber, yaitu 1. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa, dan transfer. Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa umum diantaranya ekspor barang, penyelenggaraan jasa, wisatawan asing yang datang ke dalam negeri, hadiah, grant, bantuan luar negeri, dan kiriman uang dari luar negeri. 2. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri.
Tingkat kurs devisa kredit ditentukan oleh pemerintah, yang bertindak sebagai debitur, bukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa umum diantaranya, pinjaman dari luar negeri, penerimaan bunga dan dividen dari luar negeri, penerimaan emas dari luar negeri dan penanaman modal asing, PMA. Terakhir, kita bahas mengenai kurs valuta asing. Apakah teman-teman tahu apa itu kurs valuta asing? Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Macam-macam kurs. 1. Kurs jual adalah harga saat bank menjual falas. Ini digunakan pada saat menukar dari mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing, falas, dengan cara dibagi. 2. Kurs beli adalah harga saat bank membeli falas, yang digunakan pada saat menukar dari mata uang asing, falas, menjadi mata uang dalam negeri dengan cara dikalikan. Teman-teman, perdagangan internasional itu sangat penting untuk menghubungkan dunia dan memenuhi kebutuhan kita. Tetap semangat belajar ya, karena ilmu itu akan sangat bermanfaat untuk masa depan kita semua. Terima kasih sudah ikut penerbangan bersama Kapten Zeno hari ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.